Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmayanti dengan NIM 2412206642 kelas C, program studi sistem informasi. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang penjelasan alat dan teknik pengembangan sistem pada grafis, storage analisis dan desain teknikwi, atau biasa disingkat dengan SADT. Nah, SADT ini adalah sebuah metodologi pengembangan sistem terstruktur yang menggunakan diagram grafis untuk menggambarkan sistem secara terstruktur. SADT memandang sistem sebagai kombinasi dari benda atau objek data dan kejadian atau sebuah proses. Nah, SADT ini menggunakan diagram kegiatan dan diagram data untuk mengembangkan sistem. Nah, kelebihan dari grafis SADT ini yaitu SADT mudah dipelajari, baik untuk komunikasi antar analisis dan pemakai, dan menghasilkan dokumentasi sistem yang terstruktur. Kemudian yang kekurangannya itu kompleksitas untuk sistem sederhana, kurva pembelajaran yang curam, dan perlu alat bantu. Nah, SADT biasanya mengikuti langkah-langkah seperti analisis, di mana memahami sistem secara keseluruhan dan memecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Nah, kemudian yang kedua yaitu desain, merancang bagaimana sistem akan diimplementasikan, termasuk input, proses, dan output. Dan yang terakhir adalah implementasi, mengimplementasikan rancangan sistem ke dalam kode atau perangkat keras. Di gambar ini saya menampilkan diagram SADT yang menggambarkan proses pengolahan nilai mahasiswa hingga menghasilkan laporan hasil nilai. Mari kita uraikan langkah demi langkahnya. Nah, yang pertama, data nilai mahasiswa di input atau input. Proses dimulai dengan data nilai mahasiswa sebagai input. Ini bisa berupa data mentah dari berbagai sumber seperti sistem pengolahan nilai, dosen, atau input manual. Kemudian yang kedua, proses pengolahan nilai, di mana data nilai mahasiswa diproses. Proses ini mungkin mencakup validasi data, perhitungan nilai akhir, dan konversi data ke format yang sesuai. Proses ini dilakukan oleh sistem atau aplikasi yang mengolah nilai. Nah, kemudian yang ketiga, rekap nilai mahasiswa. Ini merupakan output input. Nah, hasil dari proses pengolahan nilai adalah rekap nilai mahasiswa. Rekap ini kemudian menjadi input utama proses selanjutnya. Kemudian yang keempat, proses rekap nilai mahasiswa. Proses ini merangkum rekap nilai mahasiswa. Ini mungkin mencakup pengelompokan nilai berdasarkan mata kuliah, perhitungan IPK, dan agregarisasi data lainnya. Proses ini melibatkan proses untuk validasi dan persetujuan. Kemudian yang kelima, mengolah nilai, yang merupakan output input. Hasil dari proses rekap nilai mahasiswa adalah data nilai yang sudah direkap, siap untuk diproses lebih lanjut. Kemudian yang keenam, ada proses pengolahan nilai di SIMAK. Ini merupakan bagian proses
data nilai yang telah direkap kemudian diproses di sistem informasi akademik atau disingkat saja SIMAK. Ini mungkin mencakup penyimpanan data nilai di nilai ke dalam database SIMAK, integrasi dengan sistem lain, dan menyesuaikan data sesuai format SIMAK. Proses ini dilakukan oleh bagian pusat data atau pustaka atau puslahta. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu laporan hasil nilai atau outputnya. Nah, output akhir dari seluruh proses adalah laporan hasil nilai yang dapat diakses oleh mahasiswa, dosen, dan pihak terkait lainnya. Nah, kesimpulannya yaitu diagram SADT ini menunjukkan alur pengolahan nilai mahasiswa yang terstruktur dan melibatkan berbagai aktor, yaitu mahasiswa, dosen, dan pusat data atau puslahta. Kemudian prosesnya dibagi menjadi beberapa tahap yang masing-masing memiliki input dan output yang jelas. Diagram ini membantu untuk memahami keseluruhan proses dan interaksi antar komponen sistem. Oke, mungkin sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.